Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas kalimat efektif, tapi ada tanda kurungnya yang lebih efektif. Jadi kalimat itu yang efektif bagaimana sebenarnya itu seperti membayangkan sesuatu yang sempurna. Maka saya selai dengan yang lebih agar kita lebih manusiawi ya. Jadi kalimat yang lebih efektif itu seperti apa? Karena kalimat yang sempurna yang efektif itu tidak ada kan. Jadi yang dibahas hari ini adalah yang pertama kalimat dan yang kedua contoh-contoh kalimat yang tidak efektif dan yang lebih efektif. Mungkin lebih tepatnya kalau kita menggunakan kata kurang ya, kalimat yang kurang efektif dan yang lebih efektif. Nah, sekarang yang menjadi ini agak mungkin tidak persis sama dengan apa yang Anda bayangkan ya. Saya punya pemahaman yang agak berbeda. Nah, kalimat itu ada di mana sih sebenarnya? Kalimat itu ada di mana sih sebenarnya? Kalimat itu ada di mana-mana sebenarnya. Jadi, setiap orang berbicara, orang menulis itu pasti berkalimat. Matematika ada kalimat tidak? Ya pasti ada. Tetapi matematika kalimatnya misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Meskipun itu berupa angka, itu kan tetap kalimat. Tetapi formatnya, ingat ya, formatnya format matematika. Jadi kalau bicara format, maka kita perlu untuk di sini ditanamkan ya bahwa kalimat itu adalah tulisan maupun lisan yang mengungkapkan isi pikiran. Ya, lisan maupun tulisan yang mengungkapkan isi pikiran, termasuk juga di matematika. Berarti gambar tidak, ya tidak, karena gambar bukan kalimat. Ya. Jadi kalimat itu ada di mana? Yang pertama kalimat itu ada di judul. Tuh, kok judul itu kalimat? Nah, saya ulangi lagi. Kalimat itu ada di mana-mana. Setiap orang ketika berbicara itu pasti berkalimat. Ketika menulis pasti berkalimat. Jadi antara judul, subjudul, atau kalimat di dalam paragraf, semuanya itu kalimat. Judul adalah kalimat yang tidak ada titiknya. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Misalnya lagi slogan, ya, slogan ada di mana-mana. Nah, slogan itu juga berupa kalimat. Peribahasa itu berupa kalimat. Lalu ada nama diri. Misalnya, siapa nama kamu? Nama saya Yono Bakri. Itu kalimat yang lengkap. Nama saya Yono Bakri itu kalimat yang lengkap. Siapa nama kamu? Ada yang tanya, siapa nama kamu? Dono. Sudah, cuma satu kata, Dono. Apakah Dono itu kalimat? Dono itu kalimat. Atau bahkan ya, kalimat itu ketika seseorang, eh, misalkan Anda sedang naik motor, di jalan itu ada teman lama yang ada di pinggir jalan itu ada teman lama yang kebetulan melihat Anda. Hey, terus Anda jawab, yo, hey, ya, gitu ya. Hey itu kalimat, ya itu kalimat. Tetapi perlu diingat kalimat ada yang kalimat lengkap dan ada kalimat yang tidak lengkap. Jadi kalimat itu adalah ekspresi dari isi pikiran. Jadi definisinya lebih luas dan ini lebih mudah. Kalau kita batasi kalimat hanya dalam paragraf, lalu kapan ya kita itu terbuka pikirannya, ya.
Percakapan itu juga selalu ada kalimatnya. Kalau kalau tulis itu kan menulis itu kan mono ya, berpikir sendiri, ngomong sendiri. Kalau percakapan itu kan dua arah. Nah, dua arah itu akan menimbulkan banyak sekali eh, pengurangan kata, pengurangan pasti tidak ada tanda baca ya, adanya intonasi. Ya, pengurangan pengurangan kata itu pasti. Kamu sudah makan? Itu kalimat yang lengkap sekali. Kalau biasanya orang mengucapkan sudah makan, jawab aja sudah. Rumahmu mana? Tebet, Tebet di Jakarta ya. Terus misalnya ada pertanyaan ketika berbicara seperti itu kan, oh, hujan ya, hujan nih. Wah, itu kalimat semua duanya kalimat. Nah, dan di mana-mana semua jadi bahasa itu pasti ada kalimat. Di matematika pun juga termasuk bahasa. Jadi jangan jangan kita itu berpikir terlalu sempit bahwa kalimat itu harus ada huruf kapitalnya, diakhiri titik. Itu definisi anak SD ya. Anda semua sudah kuliah, jadi saya kira bisa berpikir lebih terbuka. Nah, kemudian kita akan melihat tipe kalimat berdasarkan kelengkapan intraklausanya. Sebagai pengetahuan, kalimat itu dihasilkan atau diproduksi dari cabang bayi yang namanya klausa. Maksudnya misalnya manusia gitu ya. Manusia itu kan dari bayi, cabang bayi gitu ya. Lalu adalah manusia. Kalau ayam ada telur. Jadi sebelum ayam itu pasti ada telurnya. Jadi artinya kalimat itu dihasilkan dari klausa. Nah, di dalam klausa atau cikal bakal kalimat itu dilihat intranya. Intra itu berarti struktur dalamnya. Ketika ada yang mengatakan kalimat tidak lengkap, berarti klausanya tidak lengkap. Tadi saya sebut, hey, yo, itu tadi. Sudah mandi? Sudah. Itu kalimat dan kalimat-kalimat dan intraklausanya itu ada yang lengkap, yakni ada subjek predikatnya, dan ada yang tidak lengkap. Misalnya hanya tadi sudah, kamu sudah mandi? Sudah. Itu kan tidak lengkap atau hanya salah satu unsurnya. Nah, jadi ini ya, berdasarkan kelengkapan penyusunnya adalah kalimat lengkap dan tidak lengkap. Judul itu biasanya berupa kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Saya ambil contoh, ayat-ayat cinta, novel yang jadi difilmkan itu kan dulu sangat terkenal, atau mengejar matahari. Itu dua-duanya kalimat yang tanpa subjek. Jadi dua-duanya adalah kalimat yang tanpa subjek. Subjek itu nggak harus berupa orang, nggak harus tidak harus berupa apa gitu ya. Tetapi bisa juga kalimat ini bentuk yang lengkap. Judul itu bisa berupa bentuk yang lengkap. Misalnya cinta itu luka. Bukan cinta itu luka ya. Cantik itu luka. Maaf, saya ralat ya di sini. Cantik itu luka. Ini adalah novel yang dikarang oleh Eka Kurniawan. Nah ini dengan subjeknya cantik ya. Ini mohon maaf salah. Jadi penulisan judul itu adalah konvensi saja atau format saja. Konvensinya judul itu tanpa titik. Tidak boleh judul ada titiknya. Uniknya, judul itu bisa ada tanda tanya atau tanda serunya. Padahal penanda kalimat itu kan titik, tanda seru, atau tanda tanya. Tapi mengapa judul tidak boleh ada titiknya? Nah, itu juga hasil konvensi saja, maksudnya kesepakatan umum saja. Jadi misalnya ketika di matematika 2 tambah 2 sama dengan 4, angka gitu ya, bukan huruf, itu tetap kalimat. Karena konvensi di matematika tidak ada titik dan tidak menggunakan
kata-kata. Itu hanya masalah kebiasaan. Kalau Anda ada di jurusan matematika murni, maka matematika tidak selalu berupa angka, bisa hanya berupa lambda, lambang-lambang tertentu saja. Bahkan tidak ada angkanya juga bisa matematika. Misalnya n pangkat x itu tidak ada hurufnya kan? Tidak ada angkanya kan? N pangkat x. Nah, n itu bisa apa saja. Nah, x itu ya bisa angka apa saja. Itu konvensi di matematika seperti itu. Oke ya, kita kembali ke sini. Jadi kalimat lengkap adalah kalimat yang intraklausa penyusunnya lengkap. Klausa Budi adalah polisi, ya klausa Budi adalah polisi itu menyusun kalimat Budi adalah polisi. Begitupun juga dengan kucing itu lucu adalah klausa dari kalimat kucing itu lucu. Wah, berarti klausa kok sama dengan kalimat. Hmm, saya kalau menerangkan terlalu teoritis nanti tidak paham. Tapi intinya anggap saja ini telur ayam dan ini ayam. Jadi telur ayam dan ayam itu kan tetap sama-sama ayamnya. Walaupun yang satu itu berupa telur, yang satu berupa apa namanya eh, sudah tidak telur lagi. Ya, jadi itu hanya kalimat. Jadi penanda akhir kalau dalam paragraf ya penanda akhir kalimat itu kan titik, tanda seru atau tanda tanya dan konvensi ini berlakukan secara internasional. Semua orang pakai ini. Jadi penanda akhir kalimat adalah titik dan tanda seru atau tanda tanya. Mungkin bagi Anda yang kalau salah mohon konfirmasi ya. Di Quran dulu, di Al-Quran kalau tidak salah, ada yang mengatakan begini, adanya harokat atau ada tanda baca dalam Quran itu baru ada eh, berapa dapat setelahnya. Tidak langsung Al-Quran disusun, kemudian ada harokatnya tidak termasuk tanda bacanya ya, tanda baca titik, apanya itu berhentinya itu tidak ada. Jadi itu kan namanya hanya masalah konvensi di dalam kalimat pun juga dalam tulisan biasa pun seperti ini juga sama. Nanti titik tanda tanya, tanda seru itu kalimat. Jadi kalimat itu bisa nggak tanpa titik? Ya bisa saja. Tetapi konvensi kita ya udah harus pakai titik tanda seru atau tanda tanya. Nah, kita akan melihat yang intinya ya. Jadi ketika seseorang berkalimat ada kalimat yang dianggap efektif dan ada yang tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif itu biasanya ya, ini tidak mutlak ini ya, biasanya tidak padat informasi orang ini ya, kurang komunikatif, tidak kontekstual, tidak gramatikal, dan mengandung kesalahan berpikir. Jadi kalimatnya itu ya nanti kita jabarkan ya. Dan kalimat yang efektif adalah yang ringkas, komunikatif, kontekstual, gramatikal, dan benar logikanya. Nah, sekarang kita akan uraikan satu persatu, karena ini inti pembahasannya di sini. Contoh kalimat yang tidak efektif karena tidak padat informasi. Namun, karena banjir ini disebabkan oleh keterlibatan pihak manajemen gedung, maka penulis memiliki kesempatan untuk mengklaim ganti rugi. Mengklaim kerugian, oke lah. Yang perlu diperhatikan adalah di sini ada kalimat sebab akibat ya. Ada sebabnya dan ada akibatnya. Walaupun disebabkan dan diakibatkan itu sinonim. Kan bisa banjir ini dikarenakan atau diakibatkan oleh itu nanti dulu kapan kita bahas. Jadi karena banjir ini disebabkan oleh keteledoran pihak manajemen gedung, maka penulis memiliki kesempatan untuk mengenai kerugian. Kelihatannya sudah padat. Tapi ini ragam lisan ya sepertinya. Maksudnya ya lisan itu tidak sama dengan ragam tulis. Kalau ragam lisan orang cenderung lebih bebas. Seperti saya ketika berbicara begini cenderung lebih bebas dalam mengungkapkan
sesuatu. Sedangkan kalau rekam tulis itu lebih taat, lebih terstruktur. Nah, kalau kita sunting, ya, menjadi kalimat yang lebih efektif, bentuknya begini. Namunnya, ini kan bicara apa ya? eh, Secara kohesi ya, itu sudah memenuhi ya secara kohesi gramatikal ya, atau nama lainnya koherensi ya. Karena banjir ini disebabkan keteledoran manajemen gedung, penulis berhak mengklaim kerugian. Ini sama kan informasinya. Jadi bisa kita hilangkan ya, karena namun bisa kita hilangkan karena terlalu banyak eh, apa ya namanya konjungsi antar klausa atau antar pernyataan, yakni namun, karena, maka itu kan konjungsi antar klausa atau antar pernyataan ya. Jadi kita bisa singkat dengan karena banjir ini disebabkan keteledoran manajemen gedung, tidak usah pihak. Iya itu kan pasti manajemen. LL-nya juga tidak wajib ada ya, kita bisa hilangkan juga. Penulis berhak mengklaim kerugian. Nah, yang membedakan dari tulisan kiri dan kanan ini, maka itu dituliskan. Ini adalah untuk yang kurang efektif. Saya ambil logikanya begini. Karena lapar, maka saya makan. Karena lapar, maka saya makan. Itu tidak efektif. Kalau kalimat yang efektif adalah karena lapar, saya makan. Karena nilainya jelek, saya tidak naik kelas. Tidak perlu maka. Itu kan lebih efektif. Jadi informasinya lebih padat. Yang kedua, karena kurang komunikatif. Itu kurang komunikatif. Ya, ketika dibaca itu terlalu apa ya? Tidak ada hubungannya dengan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan pembaca, gitu ya. Dari kejadian-kejadian hidup yang berupa kegangguan kesehatan jiwa, penulis memiliki kiat-kiat dalam mencermati masalah kesehatan jiwa sampai jangan penyelesaiannya. Saya cukup terganggu ketika membaca tulisan yang seperti ini. Agak bagaimana gitu ya. Eh, Mengapa? Karena dulu saya pernah di apa namanya bekerja di penyuntingan. Jadi yang lebih efektif adalah seperti ini. Dari kerangkaian kejadian yang mengganggu kesehatan jiwa, penulis ingin berbagi pengetahuan tentang kesehatan jiwa dan solusi mengatasinya. Apa yang membedakan kiri dan kanan? Yang pertama adalah kejadian-kejadian. Kita tidak pernah benar-benar tahu kejadiannya itu kan kronologis ya. Jadi kalau di teksnya ini dia menceritakan kronologis kejadiannya begini-begini. Jadi daripada menggunakan kejadian-kejadian seolah-olah kejadiannya banyak, padahal semestinya cuma satu hal yang dia bahas, ya saya tidak mencontohkan di sini ya. Maka kita bisa menggunakan karena bentuknya kronologis ya, maka kita bisa menggunakan rangkaian kejadian. Itu kan lebih mudah untuk dipahami orang. Rangkaiannya berarti ada yang berangkai, bersusun. Seperti kereta api ada lokomotif dan ada gerbong. Itu kan serangkai. Kalau kejadian-kejadian itu kan seolah-olah kejadiannya terpisah satu sama lain. Kan kejadian juga dialami dalam hidup, jadi hidup tidak perlu ditulis. Masa kejadian dialami tidak di dalam kehidupan ya. Kan bentuk yang tidak, ya pasti hidup ya. Hidupnya siapa kan pertanyaannya. Kalau dituliskan hidup, jadi kejadian hidup, hidupnya siapa? Ya sudah, tidak usah ditulis. Yang berupa gangguan kesehatan jiwa. Ya, yang ini kan tidak komunikatif. Kejadian-kejadian yang berupa gangguan kesehatan jiwa. Jadi kejadian-kejadian yang dimaksud itu kejadian gangguan jiwa atau kejadian yang mengganggu jiwa. Setelah saya baca, ternyata kesehatan, ada kejadian nih. Kemudian gara-gara kejadian itu, jiwanya terganggu. Jadi jiwanya diganggu oleh kejadian itu. Kejadiannya itu bukan
pada gangguan jiwanya, tetapi kejadian itu memicu gangguan jiwa. Ya, jadi kejadiannya itu yang jangan. Maka kalimatnya kita bisa lebih komunikatifkan agar sinkron dengan sebelumnya. Kemudian ditulis lagi. Penulis memiliki kiat-kiat, ya lebih enak kalau kita mengatakan berbagi pengetahuan daripada mengatakan memiliki kiat-kiat. Logikanya begini, saya ingin berbagi informasi. Nah, saya ingin berbagi informasi. Kalau saya ingin membagikan informasi, itu beda dengan saya ingin berbagi informasi. Apalagi beda lagi dengan saya memiliki informasi. Seolah-olah yang lebih enak kita gunakan, versi saya, kalau versi saya adalah berbagi pengetahuan atau berbagi ini daripada memiliki kiat-kiat seolah-olah superior ya. Jadi kalau dengan menggunakan berbagi pengetahuan, siapapun bisa lebih apa, lebih netral, lebih normal gitu ya dalam mencermati masalah kesehatan jiwa. Ya, jadi kan lebih komunikatif ketika kita mengatakan tentang kesehatan jiwa dan solusi mengatasinya. Jadi yang dibagi adalah tentang kesehatan jiwa dan solusi mengatasinya. Jadi ada dua yang ingin dibagi, pengetahuan tentang kesehatan jiwa dan pengetahuan tentang solusi mengatasinya. Jadi kalau seperti ini, seolah-olah di tengah-tengahnya itu ada banyak, ya, jadi ada beberapa atau ada satu dua yang lain. Yang pertama adalah kesehatan jiwa, yang kedua apa gitu, yang ketiga apa, yang keempat apa, sampai. Nah itu kita pesah gitu, bukan sampai itu ketika ada beberapa di tengah-tengah di antara mencermati masalah dan penyelesaian. Saya akan lebih mudah menangkap, kita akan lebih mudah membaca jika menggunakan bentuk seperti ini. Tentu ini subjektif versi saya. Kalau uh, ya pasti ada riwayatnya lah ya. Saya punya riwayat riwayat penulisan lah. Kemudian tidak efektif karena tidak kontekstual. Maksudnya bentuk kalimat itu bisa tidak efektif kalau kita tidak kontekstual. Contohnya begini, semakin berkembangnya teknologi saat ini, lucuan dan atau humor bisa ditemukan pada media apa saja. Apa hubungannya berkembangnya teknologi dengan kelucuan atau humor? Seolah-olah di sini baik-baik saja, tapi perhatikanlah, semakin berkembang teknologi, harusnya kan memicu atau menyebabkan, ya. Tapi teknologi apa? Hmm. Apa hubungannya ini dengan ini? Kan tidak kontekstual. Lalu solusinya bagaimana? Ya kita harus berusaha memahami maksud dari penulisnya. Tentu saja sekali lagi subjektif. Karena saya tidak terlalu percaya dengan objektivitas. Karena objektif itu hal yang agak-agak nihil ya. Karena pada akhirnya semua orang itu intersubjektif. Intersubjektif itu pengetahuan bersama. Jadi kalaupun memiliki pandangan ya pandangannya subjektif atau intersubjektif. Yang dimaksud subjektif itu berarti pandangan pribadi, kalau intersubjektif pandangan bersama bahwa itu apa namanya kurang efektif atau tidak efektif. Jadi kalau kita bisa lebih efektifkan dengan seperti ini. Saat ini kelucuan atau humor bisa ditemukan pada media apa saja berkat berkembangnya teknologi. Kalau kita gunakan berkat berkembangnya teknologi saat ini, nah itu boleh juga, ya, gitu ya. Boleh nggak ini dihilangkan atau humor dihilangkan? Boleh, tapi eh, sepertinya tidak masalah. Bisa saja tidak efektif karena tidak gramatikal. Anda perhatikan, ini saya potong. Pembelajaran bahasa Indonesia di SMP sesuai dengan silabus kelas 8 terdapat materi yang tentang kompetensinya yaitu membaca. Ini kalau saya potong.
Kenapa kok saya sebut klausa di depan? Ya, karena kita bisa memilah lebih detail ya. Yang pertama, yang kedua, semua kalimat contohnya di sini adalah empiris, artinya benar-benar ada. Saya tidak mengarang. Kita bisa bentuknya gramatikal. Apa yang menjadikan tidak gramatikal sebenarnya? Ya, karena kita kan pertama kesulitan menentukan subjeknya mana atau predikatnya mana. Sebenarnya dia ingin berbicara apa sih? Oh Pak, ini nomina Pak, prasonomina. Terus ini berasa verba. Tapi kalau ada baca ini, pusing. Kalau beda dengan begini ya, sesuai dengan silabus kelas 8, kelas 8 itu pasti SMP. Adakah di Indonesia kelas 8 yang tidak SMP? Tidak ada kan? Terdapat materi yang standar kompetensinya adalah membaca. Dan tidak saya hilangkan. Tapi yang saya garis bawahi adalah yang apa maksud garis bawahi? Yang saya fokuskan adalah sesuai dengan silabus kelas 8. Itu sudah cukup untuk menerangkan yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri malah jadi tidak gramatikal. Nah, kalau digramatikalkan saja gimana caranya? Gampang, beri kata pada di depan ini. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, sesuai dengan silabus kelas 8, terdapat. Jadi kata pada ini penting sekali. Jadinya frasa preposisi tanpa subjek kalimatnya. Memang kalimat ini tidak selalu butuh subjek, tapi pada kalimat ini contohnya ya memang tidak butuh subjek. Kalau ada subjek malah malah bukan tidak ada subjek ya, subjeknya di belakang ya. Setelah ini jadi inversi, kalimat inversi atau klausa inversi. Subjeknya ada pada belakang. Karena ini namanya verba eksistensial. Misalnya ada gula, ada semut. Jadi adanya itu di depan, predikatnya itu di depan, atau kata kerjanya di depan, ada gulanya itu subjek, ada semut. Jadi predikat, subjek, predikat, subjek. Bentuk seperti itu lazim untuk predikat-predikat, misalnya ada, kemudian terdapat, kemudian um, apalagi ya, Bu ada tamu, kan jarang tamu ada gitu ya. Sedia gitu ya, kalau di warung-warung itu kan sedia titik dua gitu ya. Nah, sedia itu predikat, subjeknya di belakang. Baik, kita lanjutkan. Tidak efektif karena mengandung salah berpikir. Coba kita perhatikan kalimat ini. Ada dua kalimat ini ya. Puisi bertujuan untuk menyampaikan pesan dan moral kepada pembaca. Tidaklah mudah untuk dalam seseorang untuk memaknai isi maksud dari suatu puisi. Ia harus melewati tahap-tahap dalam menangkap makna tersebut. Kalimat ini informatif, kalimat-kalimat ini informatif, tetapi tidak logis. Ya, saya tunjukkan tidak logisnya. Yang pertama, puisi bertujuan. Kapan puisi punya tujuan? Puisi bukan manusia, puisi adalah tulisan. Maka puisi tidak punya tujuan. Guru bertujuan, jadi juga tidak gramatika, itu tidak logis kalau guru bertujuan. Nah, jadinya seharusnya yang lebih efektif, yang lebih mudah dipahami, agar otak kita itu tidak salah dalam menangkap informasi, maka kita gunakan ditulis untuk menyampaikan, ya, puisi ditulis untuk menyampaikan pesan moral. Di sini pesan dan moral ya. Tapi ya apa pesan, biasanya kan pesan moral. Kalau puisi, sebuah puisi pasti menyampaikan pesan.
Ada puisi yang tidak menyampaikan moral, ada, ya boleh-boleh saja. Tapi masa masa puisi ditulis untuk menyampaikan moral, kan tidak. Moralnya ini yang tidak bisa lepas dari pesan. Seharusnya kalau mau sempurna ya pesan dan pesan moral. Hmm. Kalau tidak pesan moral, hmm, ya lebih ke pesan moral saja sih. Namun tidak mudah bagi. Jadi ini yang tidak logis juga, logika berpikir. Coba perhatikan. Puisi bertujuan menyampaikan pesan dan membaca. Tidaklah mudah bagi dalam seseorang. Ketika ini disebut pembaca, ya diulangi lagi atau mereka gitu ya. Jangan seseorang di sini seolah-olah ini orang yang bukan membaca. Seolah-olah ini orang yang maksudnya seseorang ini orang yang berbeda. Pembaca ini si A dan seseorang itu si B. Enggak gitu Pak. Enggak, kalau Anda baca dua kalimat ini akan seolah-olah seperti itu. Maka kita harus satukan. Tidaklah tidak mudah. Kalau pakai tidaklah salah nggak? Ya, salah sih. Misalnya Anda menggunakan tidaklah mudah, tidak masalah. Tapi cuma lebih banyak aja. Saya suka yang ringkas. Namun tidak mudah bagi pembaca dalam memaknai isi puisi. Karena harus melewati tahap-tahap tertentu. Ketika ini ada pembaca, kemudian ada seseorang, kemudian ada iya di sini ya. Seolah-olah ada si pembaca, ada si seseorang, dan ada si iya. Ini harus disinkronkan, ya, synchronize, ya lebih tidak salah logikanya. Ada beberapa penyebab mengapa kalimat itu tidak efektif. Yang pertama adalah tidak penulis tidak benar-benar tahu apa yang dituliskan atau dituturkan kalau tulisan. Maksudnya apa? Ketika kita menguasai betul pada suatu bidang, ketika itulah kita bisa bercerita mau panjang mau lebar, singkat bisa. Jadi perlu sikap yang bijaksana dalam mengefektifkan kalimat. Kemudian diksinya terbatas. Ini yang menjadikan kalimat tidak efektif, bertele-tele panjang karena diksinya terbatas. Misalnya begini, eh, kalau diksi terbatas itu kalau misalnya ya di Jawa ada kenduri, yang biasanya ada orang yang hamin-hamin, ada orang yang berdoa dan orang lain mengaminkan, orang-orang lain mengaminkan. Itu kan karena kalimat terbentuk seperti itu karena ya tidak efektif sebenarnya. Ketika kita bisa kenduri itu sudah cukup daripada kita menjelaskan definisinya. Jadi itu ya karena diksinya terbatas, dia bingung kenduri itu apa, maka dituliskan seluruhnya definisinya. Itu untuk penulis pemula biasanya diksinya terbatas. Dan berikutnya kurang berpikir. Seharusnya ketika menulis kita berpikir bahwa penulis itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Maka menulis itu tidak sama dengan lisan. Anda di lisan Anda boleh ceplas-ceplos. Di tulisan, ceplas-ceplos itu harus efektif. Nah, sementara ceplas-ceplos itu karena inginnya cepat menyampaikan maksud, muncullah bentuk-bentuk yang berbahasa yang tidak efektif. Ini karena kesulitan untuk berpikir itu. Dan yang paling penting, yang paling berpengaruh sebenarnya adalah kurang baca, kekurangan bacaan. Jadi semakin banyak yang kita baca, akan semakin banyak diksi kita, dan semakin kita itu terlatih berpikir. Dan
tidak akan paham apa yang kita akan tuliskan. Baca itu adalah aktivitas yang bagi banyak orang di Indonesia agak aneh kalau tidak di kampus atau di sekolah. Saya pernah duduk di halte bus ketika membaca sebuah buku itu dilihat banyak orang. Terus ada yang tanya, kuliah mas? Apakah kuliah itu, apakah kalau tidak kuliah tidak boleh baca buku? Kan bebas. Apalagi buku yang saya bawa bukan novel. Apakah buku harus novel? Apakah penulis itu harus selalu menulis sastra? Kan tidak. Jadi di Indonesia kultur literasi itu sedang dibangun. Nah sekarang yang saya ingin tanya, berapa buku yang Anda miliki di rumah? Oh tidak Pak, saya tidak punya buku. Saya biasanya pergi membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan sepi-sepi, tidak banyak orang di perpustakaan. Kalaupun ada ya mungkin cari tempat adem, atau bertemu teman janjian di situ. Jarang ada orang yang pergi ke perpustakaan untuk membaca. Zaman sekarang itu, zaman dulu pun sama. Jadi kurang baca itu sebenarnya yang memicu. Ya, kalau Anda sering membaca tulisan yang baik, yang efektif, Anda akan terpengaruh untuk menulis yang efektif. Jadi yang kita bahas hari ini betul-betul hanya untuk itu. Minggu depan mungkin bisa kita ajarkan bagaimana caranya menulis yang variatif. Ya. Tulisan yang baik itu seperti apa sih kalimatnya itu. Nah, jadi ya, bukan kita lompati minggu depan ya sekarang saja ya dibahas ya. Yang pertama adalah tips ya tips menulis kalimat efektif yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca. Ya, jangan membaca pesan WA saja atau membaca caption di TikTok atau Instagram, Facebook, status Facebook. Ya, Anda perlu membaca buku, tapi bukan buku gambar ya. Gambar gambar tidak ada tulisannya. Atau di buku apa namanya buku tulis ya. Kan buku tulis ada tulisannya Pak, yang sudah ditulis sih. Kalau yang belum ya belum. Ya, kalau Anda pergi ke toko buku, belilah buku yang ada tulisannya. Ada tulisannya Pak, Sidu, Mirage. Ya, tapi itu bukan yang kita maksudkan. Ya, baca buku itu ya isi dalam bukunya itu apa. Nah, karena kita sering, karena kita membaca ya, kemudian lama-lama struktur yang sering kita baca itu akan mempengaruhi pikiran kita. Oh, bahwa menulis itu begini. Oh, bahwa ungkapkan pikiran itu seperti ini. Jadi inspirasi. Yang kedua, tipsnya adalah membaca lagi. Jadi membaca itu memang penting, gak cuma penting aja, tapi penting banget. Yang tips yang ketiga juga membaca. Saya tidak sedang bercanda. Dulu saya juga bukan seorang pembaca, tapi lama-lama karena saya bekerja di penerbitan, maka saya dalam tanda kutip terpaksa membaca. Dari situlah kemudian saya merasa membaca itu ternyata nikmat juga ya. Tentu saja bukan membaca undang-undang dasar atau membaca kamus ya, karena itu sangat berat buat saya. Pertama membuat baca undang-undang itu kecuali pelajaran PKN atau pendidikan Pancasila buat apa gitu ya. Bingung juga membaca undang-undang, apalagi undang-undang hukum pidana, hukum perdata. Aduh, barang siapa tidak tahu. Oke, jadi membaca sampai mana tadi? Ya, apalagi membaca status WA itu apa? Bukan itu informasi ya, tapi bukan membaca yang kita maksudkan. Dan yang terakhir adalah berpikir. Jadi setelah Anda banyak baca, Anda perlu mengendapkan apa yang telah Anda baca, dikonsepkan. Jadi kalau kita baca, yang pertama itu pasti persepsi. Persepsi kita terhadap tulisan ini bagaimana, persepsi terhadap objek yang dibahas di tulisan bagaimana. Nah, setelah itu Anda diam sejenak,
berpikir, lalu muncullah konsepsi. Jadi Anda mengkonsep apa yang telah Anda baca. Kalau Anda sudah mengkonsep apa yang telah Anda baca, Anda sudah melakukan kita berpikir. Nah, berpikirnya itu berpikir yang konstan dan yang apa kemudian ketika kita ingin menulis, kita tahu ya menulis itu siapa, terus caranya menulis bagaimana, medianya apa. Karena misalnya menulis di koran, dengan menulis naskah pidato, bunyinya tidak sama, tulisannya pasti beda. Jadi seperti itu, berpikir itu penting sekali, karena kita kalau tidak mengendapkan pikiran ya susah. Anda harus bayangkan bahwa berpikir itu adalah kegiatan kognitif yang secara biologis, secara neuroscience itu memicu adanya kalau kita itu membaca kata baru, mengenal kata baru, muncul satu sel baru di dalam otak kita. Nah, sel-sel itu kan terpisah-pisah. Ketika kita mengendapkan atau berpikir, kemudian saling mengaitkan satu sama lain, yang terpisah-pisah itu kemudian akan kita rangkai secara tidak kita sadari. Nah, sel-sel itu saling terangkai, jadilah pengetahuan. Kalau sel-sel aja tadi, namanya tahu. Kalau sel-sel terkoneksikan, namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan yang banyak, ya kemudian Anda bisa membuat konsep sendiri, darilah namanya ilmu. Ya. Jadi intinya adalah kompetensi menulis didapatkan dari bacaan yang banyak dan beragam. Ya, jadi pesan saya sekali lagi, eh, karena kalau Anda tidak pernah membaca, maka Anda tidak akan pernah bisa menulis yang baik. Ya, karena ketika kita membaca, kita berusaha memahami isi pikiran pembaca, penulisnya. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi penulis yang baik kalau Anda tidak pernah merasa, tidak pernah jadi pembacanya? Maka ketika di perusahaan, misalnya di perusahaan itu ada bos yang sewenang-wenang, ya mungkin karena dia tidak pernah jadi karyawan. Sesimpel itu. Kalau dia pernah jadi karyawan, nah dia pasti tidak sewenang-wenang kepada karyawan. Tapi kalau baru naik pangkat, kemudian naik jabatan, kemudian sewenang-wenang, berarti dia mental-mental kiri. Mental-mental kiri. Seharusnya ketika seseorang naik pangkat, naik jabatan, dia mesti tahu betapa kurang enaknya menjadi bawahan. Agar kedepannya antara bawahan dan atasan tidak bisa harmonis ya, dan hubungannya tidak subordinat, semoga ya, tapi hubungannya koordinat, karena semua orang harusnya bekerjasama, bukan saling memimpin atau saling memerintah. Aku jadi bos, kamu jadi bawahan gitu ya. Tepat lepas sekarang sih kurang relevan ya. Kita sebaiknya berpikir, hubungan abominanas itu sepertinya koordinatif ya, bukan subordinatif. Baik ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika banyak bercanda. Kalau Anda kurang jelas, silakan bertanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.